Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir dalam gedung gereja pada saat ini, di gedung pelayanan, pun yang beribadah di rumah masing-masing. Saat ini saudara-saudara, kita akan bersama-sama menghayati saat-saat di mana Yesus Kristus tubuhnya terbaring kaku di liang kubur. Karena itu mari kita siapkan dan teduhkan hati kita. Setelah Yesus dikuburkan, para murid berada dalam suasana duka yang teramat dalam, seperti kehilangan pengharapan. Tidak ada bukti tekstual tentang keadaan tanpa harapan itu. Tetapi respon mereka yang ragu-ragu dengan berita kebangkitan Yesus keesokan harinya membuktikan rasa kehilangan harapan itu. Sikap itu tentu merupakan ironi, sebab Yesus sudah berulang kali menjelaskan apa yang akan terjadi mengenai kebangkitan. Tentu situasi kita tidak seperti para murid, karena kesaksian Alkitab telah membentangkan semua kenyataan yang terjadi saat itu, bahwa Yesus bangkit. Namun keadaan para murid pada saat itu dapat menjadi salah satu dimensi perenungan kita dalam Sabtu Sunyi, di mana kita ditempatkan pada suatu transisi, yaitu antara kematian Yesus dan peristiwa kebangkitannya. Di dalamnya ada dua aspek yang saling menyatu, yaitu kedukaan dan harapan. Dalam perayaan Sabtu Sunyi, dimensi kedukaan dan harapan dilabuhkan dalam sikap iman, seraya merenungkan makna kefanaan manusia di depan jenazah Yesus yang berada di dalam makam.
umat menghayati Sabtu Sunyi dengan keheningan di hadapan Allah. Perayaan Sabtu Sunyi juga sering disebut Sabat kedua, yang membangkitkan ingatan umat akan karya Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 Allah berhenti menguduskan. Demikian pula pada Sabtu Sunyi, karya keselamatan Allah telah terjadi secara sempurna dalam kematian Kristus. Sehingga pada hari Sabat kedua, jenazah Kristus diam terkubur dalam perut bumi. Melalui kematian Kristus, Allah menciptakan kehidupan baru yang tampak pada hari Paskah, yaitu kebangkitan Kristus. Perenungan dalam Sabtu Sunyi dapat dilakukan di samping ibadah bersama menjelang sore hari. Jemaat disarankan untuk memberi nuansa kesunyian di rumah masing-masing, yaitu dengan sengaja mengurangi pembicaraan, diskusi, dan keramaian, tidak menyalakan radio, televisi. Kesempatan itu bukan hanya sekedar menciptakan kesunyian, tetapi memberi ruang perenungan untuk peristiwa besar dalam kehidupan beriman, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Sebaliknya, hal ini disampaikan kepada jemaat pada ibadah Jumat Agung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berhimpun di hadapan Tuhan Allah Bapa kita, memperingati dan merayakan siklus Paskah Sabtu Sunyi. Saat ini dengan tema Yesus dalam dunia orang mati. Mari kita teduhkan jiwa kita dalam ibadah saat ini. Jemaat saya ajak untuk berdiri. Kita menyanyikan Saat Sedih Tak Terperi. Saat sedih tak terperi, air mata bercucuran, putra tunggal Bapaknya kini dikuburkan. Terbaringlah di kuburnya yang mati pada salib, agar Firdaus diberi kembali. Manusia dosa mula yang menyebabkan ini semestinya kamulah yang rebah di sini. Ibadah kita ini
berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salam bagimu juga. Jemaat silakan duduk. Bersama-sama kita akan bermazmur bagi Allah. Kita akan membaca mazmur berbalasan dari Mazmur 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahanku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Amin. Insan tangisi dosamu. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ikat darah-Nya yang kudus, ya bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Mari jemaat kita menyambut perintah kasih yang disampaikan firman Allah kepada kita demikian. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan, demikian firman-Nya. Amin. Karena
Sudah sangat jelas kepada kita apa perintah Tuhan kepada kita, yakni saling mengasihi. Namun dalam banyak hal kita sering tidak mampu melakukan perintah itu dengan sempurna. Dan karena itu, marilah di kesempatan ini kita terus-menerus datang dengan penuh kerendahan hati mengakui segala keterbatasan dosa-dosa kita di hadapannya. Dia yang terbaring dalam kubur, dialah Mesias, Sang Kristus penyelamat dan pembaharu kehidupan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, Engkau telah mati dan berada di alam kubur karena dosa-dosa kami. Karena itu kami mengaku bahwa kami belum sungguh-sungguh menjadi sahabat-sahabat-Mu yang seharusnya menghargai wafat-Mu melalui kematian karena keinginan-keinginan duniawi kami, dan karena itu kematian kami atas dosa. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah ditegakkan kembali bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakui dan percaya bahwa sungguh banyak berkat Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Karenanya patutlah kita senantiasa bersyukur atas semuanya itu. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan.
dengarkanlah nas persembahan sebagai penuntun kita dalam menyatakan syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di heningnya malam ini, sebagai nyanyian kita dalam mengiring persembahan. Di keheningan dan kesunyian kita dalam mengenang Kristus ada di dalam kubur, firman Tuhan kembali diberitakan kepada kita melalui firman-Nya dari dalam Ayub pasal 14, 1 Petrus 4, dan Matius 27. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Hati kami siap ya Allah untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, pimpinlah dan kuasailah kami semua, agar kami dimampukan dan dilayakkan membaca, mendengar, merenungkan serta berjuang memberlakukan sabda-Mu dalam hidup yang Tuhan masih akan anugerahkan kepada kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah sedia mendengar Engkau di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam suasana Sabtu Sunyi di mana Yesus terbaring dalam kubur, firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita di dalam Ayub 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17.
Perikop diberi judul Setelah Mati Tidak Ada Harapan Lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat disangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggunya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepah. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari pertama Petrus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup di dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka menfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup
dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari kita menjemput berita Injil dari Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Demikian berita Injil. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Kurre sumanga Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keempat berita firman Tuhan yang kita dengar pada sore petang ini dari Mazmur, dari Ayub, dari 1 Petrus, dan dari Matius. Dan secara khusus kita akan merenungkannya dengan tema bahwa seperti yang kita tahu bersama, Yesus dalam dunia orang mati. Yesus dalam dunia orang mati. Sebenarnya tema ini kita sudah hafal semua dan sering
kita ungkapkan sebagai bagian daripada pengakuan iman kita, yaitu dari pengakuan iman rasuli ayatnya yang keempat. Jadi Kristus Yesus dalam dunia orang mati itu kita akui. Dikatakan dalam ayat poin keempat dari pengakuan iman rasuli itu, saya bacakan. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, jadi ya kita sudah mengimani dan mengakui bahwa memang Yesus turun ke dalam dunia orang mati, yang justru dalam pengakuan iman rasuli lebih keras, kerajaan maut. Nah, ini bisa menimbulkan, dan sebenarnya sampai sekarang banyak orang salah, bahkan banyak mungkin gereja yang berbeda dengan kita, dan bahkan bisa orang salah paham. Umpamanya, dengan demikian ada orang yang berusaha membebaskan Yesus dari kemanusiaannya, lalu mengatakan, Yesus itu tidak mati, hanya ya ada juga cara kita untuk menghaluskan itu, istirahat. Padahal memang Yesus mati, bahkan turun ke dalam kerajaan maut. Dan itu salah satu juga pengakuan kita yang sangat penting, bahwa Yesus sungguh manusia, sekaligus sungguh Allah. Kita tidak bisa hanya menempatkan Yesus sebagai manusia. Dan itu ajaran gereja. Salah satu itu ada ajaran sebelah yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, yang menamakan dirinya gereja juga. Yesus itu hanya guru yang baik, orang yang sangat baik. Jadi dia manusia biasa yang hebat, seperti Buddha dan lain sebagainya. Artinya karena itu kealahan Yesus tidak diterima. Kira ini ajaran ini sedang ramai maju di kota-kota, hati-hati. Nah, kalau dia menolak Yesus sebagai Allah dan Yesus hanya manusia yang baik, yang memang sangat baik, yang Alkitab mengatakan tidak berdosa, dia manusia seperti kita, tetapi ia tidak berdosa. Itu berarti sekaligus menolak Trinitas, kealahan, yaitu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ajaran itu sesat. Saya mau tegaskan begitu. Ini cukup berkembang luas di kota-kota sekarang. Hati-hati. Tapi sebaliknya juga ada pihak yang justru mengakuinya dengan agama lain yang bukan agama Kristen, yang mengatakan Yesus itu tidak mati, Yesus itu Allah. Nah, itu bahaya juga itu. Karena hanya menerima Yesus sebagai Allah. Dan karena itu dia katakan sebenarnya waktu disalib, ya orang lain yang disalib. Yesus itu tidak disalib dan tidak mati karena dia anak Allah. Nah, ini bahaya juga. Karena tidak mengakui kemanusiaan Yesus. Padahal jelas dalam Injil, ya, Injil berapa itu? Yohanes, ya. Allah telah menjadi manusia. Lahir jelas. Nah, jadi itu penting itu kita hari ini bahwa Yesus mati. Dan itu adalah Yesus sungguh-sungguh manusia. Tapi bersamaan dengan itu, dan apa
pertanyaan yang lebih lanjut lagi sehubungan dengan Petrus, bagaimana kealahan Yesus di dalam kubur itu? Nah, kalau cermati dengan baik ayat 6 dari 1 Petrus 4 tadi, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Dan itu sebenarnya berkaitan dengan 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 18. 19, 20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi ada paham Yunani tertentu bahwa orang mati itu dipenjarakan dalam kubur. Jadi sehingga dia ada di dalam, ya pokoknya kubur itu dengan berbagai cara disebutkan tadi, dunia orang mati, kerajaan maut, penjara dalam tanah. Yang terakhir itu mereka tahu Pak, posina maririnna litak, tempat yang paling dalam di dalam bumi. Itu memang tepat dengan bahasa aslinya itu Sheol, dunia orang mati, kerajaan maut di mana ini. Nah, ini juga bahaya kalau salah dipahami. Apakah orang mati masih mendengarkan Injil? Dan ini sangat berbeda paham kita dengan gereja-gereja tertentu. Makanya teman-teman kita ada namanya masih mendoakan arwah orang, bahkan agama tertentu. Nah, karena itu perlu sekali pemahaman apa sebenarnya yang terjadi dalam Sabtu Sunyi itu. Yesus sebagai manusia masuk di kubur dan itu jelas turun ke dalam kerajaan maut. Tetapi jelas juga bahwa dia tetap Allah. Nah, oleh karena itu yang dimaksudkan di sini adalah bahwa, nah itu dalam pengantar tadi ada bahwa Sabtu Sunyi itu sama dalam tanda petik dalam ajaran sama dengan apa di situ? Sabat kedua. Kalau sabat itu pertama bagaimana? Allah berhenti. Memang bisa diterjemahkan istirahat pada hari ke-7. Nah, dengan demikian sebenarnya Bapak Ibu yang dimaksudkan adalah seperti kemarin bahwa sudah selesai. Jadi rupanya peristiwa Natal adalah peristiwa di mana Allah menjadi manusia. Turun, dikatakan di situ turun dari sorga menjadi firman, menjadi manusia. Dan itu diselesaikannya di atas salib. Kemarin itu sundunmo, itu bahasa Toraja lebih dalam daripada sekedar selesai. Sundunmo. Dan sundunmo itu artinya ya akan masih berlangsung sekalipun sudah selesai. Dan ini kaitannya dengan hari ini. Sundunmo, karena itu dia juga sebenarnya tadi turun dari surga, bekerja di dunia, menyelesaikan pekerjaan Bapaknya dengan sempurna, dan selanjutnya dia turun lagi. Bukan hanya kepada dunia yang dilihat, di mana manusia itu hidup, tetapi justru setelah selesai menyelesaikan dengan sempurna rencana dan penyelamatan Allah bagi dunia, Yesus pun turun ke dalam dunia orang mati. Dan itu hendak mau mengatakan Allah kita Tritunggal Bapa, Anak dan Roh itu bekerja turun dari surga ke bumi sampai
memberitakan Injil itu apa artinya? Kan dikatakan memberita Injil di dalam. Apa itu? Berita sukacita. Jadi di dalam kubur pun kesempurnaan kasundunan pengkarangan pong Yesus samai do kayu salib berlaku sampai kepada dunia orang mati. Sundun dari surga lino dunia orang mati. Dan ini menjadi kekuatan dan pengharapan yang sangat penting bagi kita. Bahwa di dunia orang mati, tempat orang mati pun, sukacita bagi orang percaya tetap jelas. Ya kan? Karena Yesus pun menjangkau Injil berita yang telah sundun itu, telah sempurna, telah cukup selesai dengan baik sampai pada dunia orang mati itu. Berlaku berita sukacita itu bagi orang-orang percaya. Itu udah pasti bagi kita mestinya. Makanya Pak Paulus dengan berani mengatakan, mati hidupku ada dalam pengetahuan Allah. Hidup atau mati dalam kubur, itu semua ada dalam pengetahuan Allah. Di dalam Yesus Kristus yang telah menyempurnakan pekerjaan Allah itu. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu ragu lagi dengan kematian itu. Di mana saudaraku yang mati itu? Ada yang tidak sempat kita lihat kuburannya, likuifaksi, ada yang di laut, ada yang di udara, tidak tahu di mana. Bagi kita jelas, itu diketahui oleh Yesus. Di sana saudara kita yang di laut, terdalam dan yang tidak sempat kita ketahui itu ada dalam sukacita yang ditembus oleh Yesus. Oleh karena itu tidak perlu lagi lah datang bawa-bawa lagi pangan atau sang saabu lah kaburu. Tidak ada gunanya itu. Ya pisan tuh misalnya juta palakon ni kianu nala dapat membikin 100 sing sang saabu. Nah jadi ini kepastian jelas bagi kita. Bahwa ketika Yesus telah menyelesaikan dengan sempurna rencana misi Allah menyelamatkan dunia, dia dari surga turun ke dunia melalui kelahirannya di Yerusalem, melakukan pelayanan sampai pada matinya di kayu salib, menembus juga terus sampai kepada dunia orang mati. Maka tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi ruang di mana Yesus tidak mengetahui orang yang percaya kepadanya. Jadi ini satu jaminan yang kokoh dari hidup sampai hidup selanjutnya. Dan kalau kita pakai sistem penciptaan tadi, maka sebenarnya sejak awal Yesus sudah ikut dalam penciptaan dengan kata firman itu, Kejadian 2, dan roh Allah. Jadi Tritunggal itu sudah ada sejak awal. Dan di dalam di sini kayaknya di sini roh anak dan roh itu bekerja sama dipakai oleh Allah untuk menjangkau orang-orang yang ada di dalam kubur itu. Nah, pertanyaan yang sering menjadi dialog yang sangat berat ini adalah yang kedua, persoalan kedua adalah, dan ini menjadi pengharapan bagi kita. Biasakan aku tuh Jomi, batu berikan aku tuh nenek aku tuh tak pernah rangi Injil. Kayaknya tidak usah ragu, itu urusan Yesus. Wah, yang lebih keras lagi bagaimana yang menolak, itu udah lain lagi. Tapi baiklah itu urusan Yesus, yang jelas bagi kita jelas. Yang bagi kita jelas, hidup ini dan mati kita sampai ke dalam kubur dijangkau oleh berita sukacita dari Allah di dalam Yesus Kristus. Ya to nenek eta to tak pernah sarani na dido dia to na si urusuk mora berita Injil na buar kanala tantu pung Yesus mentanda itu. Da omna kita pusing to. Seda ata pusing patah-patah neraka to. Sabab urusannya ya. Berita hari ini mengatakan itu juga menjangkau kubur. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Petrus 3 itu dikatakan Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang mati
sesudah orang yang melawan waktu Nuh itu. Orang kan waktu itu yang diselamatkan hanya berapa orang? 8 orang kan. Sisanya itu dihajar banjir bandang selama 40 hari sehingga tidak ada yang sisa. Itu dikatakan di dalam 1 Petrus itu. Artinya berita sukacita itu untuk kita jelas dijangkau oleh Yesus. Kita tidak mampu berkata-kata lagi kepada keluarga kita yang ada di dalam kubur, tapi rintihan kita dalam pandangan ini seperti juga dalam pengakuan iman Rasul kita bahwa masih bisa terjadi persekutuan orang kudus. Maka nampaknya Yesus akan tahu itu. Siapa yang belum sempat berbicara dengan baik dengan orang tuanya. Ya, yang mau tanya teme itu biasa malam mesti sudah bang laku kaburu sahabat tak panasero na sading. Oleh karena itu selesaikanlah selama masih hidup supaya jangan jadi beban kalau udah mati. Karena dia tidak akan dengar lagi kecuali melalui Yesus. Iya kan? Praktisnya juga. Dengan demikian tidaklah salah orang Toraja memelihara dengan baik, memelihara dengan baik sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan kita untuk membersihkan dan memperbaiki kubur itu. Karena jelas Yesus menjangkau keluarga kita yang ada di dalam, yang akan dia bangkitkan nanti pada saatnya. Pak biasa kan dirangan-rangan di pakai tanya mau kaburu tuh di mati tomate lo di Pak Kadai. Dan itu yang masa lalu sama tu urusan Pak Kadantana itu urusan lapung Yesus. Nah oleh karena itu ya hati-hati memang. Walaupun kadang-kadang bayi lorim Pak Ani arah analaen. Ada seorang ibu pendeta dilihat anaknya pendeta pada hari Paskah dia pergi membawa rokok ke kubur. Suler itu namanya masa saya itu namanya pakai lalamelo anaknya pandita mama pokadan nak ya patongan jong penami milomban di tolek tu kaburu na papa. Nah kowe tak liu aku dik anakku kuma milik itu papa mu matolek jom pakai to tolek tak liu. Ya aku dik tulang penangku. Pak hati-hati komite. Ya to nomor 70 tu papa ya nama tolek kalau itu tolek. Minasan na atolam bina pemamingi dikana. Jadi orang yang belum menyelesaikan banyak hal dalam hidupnya itulah yang sebenarnya menghantui dia. Dan karena itu koyo pokadalangan ya pengi sudah amun kamu lulaku kaburu. Berdoalah Tuhan karena engkau mengetahui di dalam kubur itu ada saudara-saudara orang tua yang masih ini, saya mohon ampun kepadamu. Jangan pergi ke kubur minta maaf, tidak ada gunanya. Nah, saya pikir ini satu berita penting bagi kita hari ini bahwa Tuhan kita Yesus itu tidak selesai dengan cara kejahatan dengan menggantung. Malah Yesus menyelesaikan dengan kata sundunmu. Seperti tadi malam ia telah melakukan semua apa yang Tuhan Bapaknya telah lakukan kepadanya. Karena itu dengan lantang dan berani mengatakan sundunmu. Sundunmu tidak hanya hari ini tapi sampai ke dalam dunia yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Iya kan? To sundun mana peta tu bisa tanda itu. Kuma susi to. Bahwa itu adalah pekerjaan Allah. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah dengan demikian orang yang percaya kepada Yesus yang mati dan yang disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit. Ia menjadi orang yang istimewa. Karena hidupnya di dunia ini terus-menerus dipelihara oleh Allah. Dan hal yang tidak mampu dia lakukan di dalam kubur itu, ternyata itu pun diselesaikan dengan sempurna oleh Yesus sendiri. Jadi kita ini menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Karena itu peganglah teguh keyakinan
dan iman seperti ini. Hati-hati dengan ajaran, 2 ajaran, sebenarnya 3 ajaran yang saya katakan tadi, bisa menyesatkan. Dan firman yang kita baca hari ini mempertegas bahwa hidup kita dijamin oleh Allah. Saudara, orang tua yang mendahului kita juga ada dalam pengetahuan, ada dalam berita Injil dari Yesus Kristus, berita damai sejahtera, berita sukacita. Karena itu Bapak Ibu, rasanya kubur tidak perlu lagi ditakuti. Karena ternyata itu di sana pekerjaan Kristus juga berlaku. Nah, saya kira kalau di pemerintahan, kalau kuburan itu diurus oleh apa? Departemen pertamanannya. Jadi kok kubur itu taman. Jangan takut pada kubur. Pelihara kubur dengan indah. Itu taman. Nah, Bapak Ibu, ini bisa lagi dengan mudah dibawa kan? Manusia pertama datang dalam Taman Eden. Manusia kedua apa? Kebangkitan kedua kita menuju ke Taman Eden dalam Wahyu. Memang marilah jadikan kubur itu sebagai tempat yang indah, tapi bukan tempat untuk berkomunikasi dengan arwah. Tapi di sana terbaring orang yang diketahui oleh Kristus, yang akan Dia bangkitkan bersama-sama dengan Dia pada saatnya, memasuki Firdaus yang kedua, yang jauh lebih indah dalam gambaran Wahyu. Berbahagialah kita, orang yang percaya pada penyaliban, kematian, dan bahkan mulai besok tanda-tanda itu semakin jelas. Sukacita kebangkitan, kubur diterobos, kubur dibongkar oleh Yesus untuk membawa dan menawarkan kehidupan baru. Pandemi belum berakhir. Karena itu sebagai manusia jangan anggap enteng. Karena Kristus juga sedang berkarya untuk menyelesaikan pandemi, dan lebih daripada itu menyelesaikan kesusahan, menyelesaikan duka cita, menyelesaikan persoalan kita ketika kita berjalan bersama dengan Dia, kini menyongsong maju taman yang lebih indah yang akan menjadi kesempurnaan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Tolong kami, ya Allah, di dalam Roh Kudus, untuk terus-menerus meyakini dan mempercayai bahwa hidup kami di dunia ini Engkau datang berjuang untuk menyelamatkannya. Dan karena itu ajar kami untuk percaya dan menyerahkan diri kepadamu. Lebih daripada itu, di dalam keterbatasan kami melihat kubur dan kematian orang-orang yang kami kasihi. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak dapat melihat berita Injil, sukacita keselamatan yang juga berlaku bagi mereka semua yang telah mendahului kami. Tolong kami Tuhan untuk menghargai dan mempercayai sabda-Mu dan kebenaran-Mu. Amin. Saya kira tidak salah kalau ada 1-2 orang untuk berefleksi tentang ini. 1 bapak atau 1 dan 1 ibu kalau ada. Tentang umbasusi tangga itu Timotius jotok kaburu. Umpamanya. Adakah yang
Tapi dibatasi ya 3 sampai 5 menit. Ya, silakan Nindo. Terbatas Ibu. Tolong kasih Ibu. Ya kena tak ada pandemi itu dalam adok-kodok korikiin tak kande-kande depatori sola Jipang tak maklululian tak ya. Terima kasih. Ada pengalaman saya Pak. Ada ponakan dari Opa, Pak Palisungan. Beberapa waktu yang lalu dia datang di Indomaret. Saya juga ke sana ketemu. Oh tante, mangimpi tu ampomi. Nakakon ni mama amu. Nabampa asusu. Naban na ate. Kukwami. Selama na asibali 20 misa atau na tak na hiru lente. Namba mo kami ko to dadi male mo komban nito Nako kuban nasang mo to napokadan na ampomi. Male mo kanilian sero-seroi. Naponoliu me ata pa di toke-toke utan mo lalu. Biskui mo susu na karupo misirin ku buangan nasang iku kami ayam mo disangat ke peladaran todolo-dolo saba ayatong kudapa barupu kulambi ipatu todolo di tomate tak atakan nilembo obo jadi Kevin puntiman na dua namin to anggen na diban ni rokoto kabur. Jadi biasa tong Pak Pendeta tak atas si pahang tu tahu. Ke pangimpin namanya na patongan lupa ya to. Kemudian ya tu ni nak manang korang itu Pak tu di sana sahabat pertama, sahabat kedua. Nah biasa nak tu ku ikuti bang atau channel nomor 28 TV. Di mana dari Advent menjelaskan hal-hal yang ya banyak yang betul susu itu ajaran ta. Tapi kalau tak menasusi kok kututu imo biasa toh. Ya. Jadi mana yang kurangi ni nak Pak Pendeta di sana sahabat kedua. Terima kasih pada motor. Ya yang penting jelasnya sempurna toh. Yang dimaksudkan saja itu ya. Jadi tidak live ya untuk refleksi tidak live. Silakan salah seorang lagi kalau ada ya. Ya. Kita memang sudah memprogramkan juga yang namanya ibadah ajaran. Jadi ke depan Pokada Majelis Gereja nak kukuai ini tema bacaan yang perlu pendalaman Alkitabianya. Dan itu butuh waktu. Ya, saya kira terima kasih. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan. Teruslah kiranya firman-Mu diberitakan kepada kami, agar semakin kokoh iman dan kepercayaan kami kepadamu, agar hidup kami tidak lagi diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran yang lain. Tuntunlah kami Tuhan, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami terus-menerus juga tetap mengalami dan menikmati bagaimana rencana Allah untuk membawa kabar sukacita bagi dunia ini. Dan berbahagialah kami bahwa kamilah semua ini orang-orang yang percaya kepadamu, sedang dan masih akan menikmati kabar berita sukacita seperti itu. Menjadi penguatan kepastian iman kepada kami semua, sehingga kami terus-menerus hanya bersekutu kepadamu dalam memperoleh dan menerima
kabar sukacita yang berasal daripadamu sendiri, ya Bapa di sorga. Kami datang membawa kepadamu, ya Allah, jemaatmu di tempat ini dalam berbagai perjuangan hidup, berbagai rencana, bahkan di dalam berbagai usaha, juga di dalam berbagai kendala-kendala hidup dan persoalan-persoalan hidup. Berbagai tantangan dan rintangan masih dan sedang akan terjadi. Tetapi karena itulah kami berjuang untuk terus menyerahkan diri kepadamu dan berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi hidup ini. Hidup yang Tuhan kasihi dan yang Tuhan anugerahkan rahmat-Mu. Sehingga kami dimampukan melihat dan mendapatkan masa depan dalam terang pemeliharaan dan pimpinan Allah sendiri. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami membawa seluruh perayaan Sabtu Sunyi pada saat ini. Kiranya jemaat-Mu di seluruh muka bumi menikmati firman-Mu dan jauh dari berbagai ketakutan dan ancaman. Karena Tuhan akan berperkara dan Tuhan akan bersama-sama dengan pemerintah kami, bersama-sama dengan para pemelihara keamanan, para TNI, polisi, satpol, bahkan lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang peduli kepada kebersamaan sehingga memberi pikiran tenaga untuk menjaga ketentraman dan kedamaian umat-Mu yang memuji dan memuliakan Engkau. Peliharakan pemerintah kami. Juga ya Tuhan kepada para medis, para ahli di bidang virus, Tuhan anugerahkan dan tambahkan terus-menerus kemampuan dan pengetahuan mereka yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memelihara kehidupan melalui penemuan obat-obatan dan atau vaksin untuk membendung corona ini, ya Allah. Terima kasih Tuhan menganugerahkan kemampuan kepada para ahli dan para medis. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan umat-Mu di jemaat Rantepao di sini, majelis gereja, pengurus OIG, seluruh warga jemaat, dan boleh menikmati malam ini dan boleh berjumpa besok dengan sukacita Paskah, di mana semakin jelas bagi kami bahwa Tuhan tidak berdiam diri terhadap ketakutan dan kematian, tetapi Tuhan membuka kubur dan Kristus Juru Selamat kami bangkit sebagai yang sulung, dan itu menjadi pengharapan yang pasti bagi kami bahwa kami pun akan ikut bangkit bersama-sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Allah secara khusus juga melalui persembahan pundi yang telah dikumpulkan oleh jemaat-Mu. Biarlah semuanya itu berkenan kepadamu untuk pelayanan-pelayanan pada masa yang akan datang. Ya Allah, inilah penyerahan diri kami, inilah ungkapan syukur kami. Kami bawa kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga terus-menerus mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, kita menikmati lagi pimpinan Tuhan dalam menjalani malam ini dan hari-hari yang akan datang secara istimewa, sebagaimana yang difirmankannya demikian kepada kita. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk menurut keinginan manusia saja, tetapi menurut kehendak Allah. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa cerah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangku teguh dan mahkota kelak milikku. Kelak mahkota itu milik kita. Karena itu, pergilah, bersyukurlah, dan berbanggalah di dalam Allahmu melalui Yesus Kristus yang telah mati dan mengangkatmu dari liang kubur dan memahkotaimu kehidupan kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, dalam kehidupan kita mari kita menghayati, merenungkan saat-saat di mana Tuhan terbaring di alam kubur. Di samping itu kita bersama-sama percaya dan tetap setia untuk menantikan kebangkitannya bagi kita. Nyanyian syukur kita pada saat ini, ku setia tetap ikut jalan salib. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Salib saat kelak ku dibawa pergi,
Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini dalam perayaan Sabtu Sunyi. Mari kita pergi dalam kehidupan kita, menghayati bagaimana pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita dalam suasana hening, dan kita tetap percaya bahwa ada kebangkitan untuk menebus kita dari dosa. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu, ada punti pare di depan. Kalau senang makan pisang silakan diambil, dibawa pulang saja ke rumah. Ya, diingatkan kembali besok ibadah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus hari Paskah pada pukul 7 pagi. Jadi cuma satu kali ibadah, yaitu pada pukul 7 pagi. Di luar, di halaman gereja. Ya, terima kasih. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, berteluh berdoa padamu. Inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau tak noda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku ini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan